Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilau. Keadilan untuk semua orang. Ini ada yang WhatsApp saya. Saya bacakan dulu WhatsAppnya ya. Assalamualaikum Bang Ari. Saya subscriber Bang Ari. Bang, ini mohon banget dengan sangat buatkan videonya darurat Bang. Orang tua saya rumahnya disita Bang. Sudah dichat oleh Bang bahwa rumah ini dalam penguasaan pihak Bang. Dan juga orang tua saya secara lisan diminta untuk meninggalkan rumah. Sementara mereka tidak pernah membuat surat apapun. Sekali lagi Bang, mereka tidak pernah membuat surat teguran atau apapun. Apakah ini dibenarkan caranya Bang? Mohon dijawab Bang, darurat. Mohon banget Bang, buatkan video di YouTube-nya. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak bertele-tele, sahabat-sahabat, saya kasih tips ya. Langkah apa yang bisa kita lakukan saat objek aset kita disita bank? Ya. Ini saya dapat WhatsApp ya dari subscriber bahwa rumah orang tuanya sudah dichat, terus dinyatakan dalam penguasaan bank dan disuruh mengosongkan ya. Dan dia curhat cerita bahwa dia terdampak pandemi, usahanya bangkrut, minta dibantu solusinya, setidaknya ada gambaran langkahnya apa. Dan saya merasa terpanggil ya, dalam kondisi pandemi yang sulit ini mungkin tidak satu dua yang mengalami. Maka saya terpanggil untuk membuat video ini sesegera mungkin ya. Oke, yang harus dilakukan adalah kalau memang ya pihak bank melakukan penyitaan itu di luar prosedur, ya, tidak ada surat teguran dulu ya berdasarkan peraturan Bank Indonesia, tidak ada amaning dari pihak pengadilan dan lain-lain, ya, main chat-chat aja. Datang terus minta untuk segera meninggalkan. Ya, kalian juga bisa baca ya, baca aturan-aturan apa saja tentang mekanisme eksekusi, mekanisme pengosongan, mekanisme lelang. Itu peraturannya di internet, kalian bisa dapetin. Oke, yang saya mau jelaskan adalah bukan aturan, tapi langkah secara praktek ya. Pertama, kalian harus lakukan gugatan perbuatan melawan hukum, supaya penyitaan tersebut belum berkekuatan hukum tetap juga dan belum terlanjur, agar sahabat-sahabat itu tidak merasa dirugikan secara menyeluruh ya. Ingat, hutang tetap harus dibayar. Kita yang memiliki agama ini yang namanya hutang itu dibawa sampai ke ahli waris tetap harus dibayar ya. Namun kalian masih punya hak secara hukum. Lakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Oke? Nanti di dalam proses pengadilan, di dalam proses persidangan itu ada yang namanya mediasi. Saat mediasi itu ajukan penawaran ya ke pihak bank. Bank itu kan mengeluarkan anggaran kalau harus menghadapi persidangan. Dan bank nggak mau rugi biasanya, dia mau cepat. Saat mediasi, itulah kesempatan kalian bernegosiasi. Jangan bernegosiasi tanpa melakukan upaya hukum. Karena secara psikologi, kalian itu tidak ada penekanan secara psikologi. Itu kalian nggak ada. Jadi, lakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Saat mediasi, ya, itu adalah kesempatan di dalam persidangan itu untuk kalian melakukan penawaran-penawaran.
tawarkan, ya, jelaskan bahwa kalian memang ingin melunasi, ingin membayar, ya, kalian sadar bahwa hutang harus dibayar. Namun tawarkan, yang pertama, agar pembelinya kalian sendiri yang mencari, kalau memang tidak kuat lagi untuk membayar. Atau cari keluarga, cari orang yang bersedia untuk meneruskan kredit tersebut dan membayar cicilannya. Bernegosiasi dan ada kesepakatan nanti. Cari pihak ketiga yang bisa meneruskan ini agar tidak terlampau rugi-rugi amat. Ya, di mana kalian bisa ngebeli rumah lagi. Ada sisa uangnya dari pengalihan itu, kalian bisa cari tempat tinggal lagi, tidak kehilangan tempat tinggal. Oke, karena di WhatsApp ini tadi saya baca bahwa usaha kami bangkrut, orang tua saya rumahnya disita, kami tidak punya rumah lagi. Mohon solusinya. Ini membuat saya terenyuh ya. Membuat saya terenyuh. Jadi, lakukan itu. Jelas ya. Gugat perbuatan melawan hukum. Saat mediasi, tawarkan. Bank biasanya dia akan berpikir cepat karena dia tidak mau mengeluarkan anggaran yang banyak. Ya. Jangan berpikir menang kalah dulu. Tapi kalian masih punya hak untuk melakukan upaya hukum. Kesempatan itu gunakan agar tidak rugi 100% dan tidak kehilangan rumah, bingung nanti tinggal di mana. Jelas ya. Jadi nanti tawarkan. Saya yang mencari pembelinya, Pak. Tapi cari benar pembelinya itu dalam proses negosiasi itu. Atau kalau tidak ada yang beli, cari yang bisa melanjutkan kreditnya itu. Dengan disepakati, ya, mengetahui pihak bank. Ya. Kalau memang tidak dikabulkan tawaran kita itu gas sampai Mahkamah Agung. Ya. Kalah di pengadilan negeri, banding. Kalah di pengadilan tinggi, kasasi. Ya, nanti PK lagi ya. Kenapa? Karena ada kejelasan cacat hukumnya. Orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas eksekusi dan lain-lain itu manusia biasa. Ada lalainya, ada salahnya, ada luputnya dari aturan. Kalian harus rajin baca aturan-aturannya ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.